Kalau teman-teman mau yang servisnya murah, mobilnya diesel, terus awet juga, itu ada beberapa pilihan. Di sini saya akan menjelaskan pilihan diesel selain mobil yang agak ribet ini. Kalau teman-teman takut dengan spare partnya, takut dengan takut mogok atau takut segala macamnya di bagian mesin, elektrikalnya segala macamnya, itu ada beberapa pilihan untuk diesel. Yang pertama itu pilihan yang murah ya, yang pasti ya, itu ada Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Di video kali ini saya mau membahas tentang, paling tidak kita membahas masalah mesin diesel di mobil ya. Dan ini di samping saya ada mobil saya Ford Everest tahun 2008 TDCi atau turbo diesel common rail injection. Jadi mesinnya sudah pakai common rail, terus dia pakai turbo, terus kemudian pakai intercooler juga. Jadi kita bahas masalah perdieselan kali ini. Oke, ini suka duka saya punya Ford Everest, kurang lebih saya pakai 3-4 bulan. Nah, setelah saya rasain pakai mobil yang gede banget, yang tadinya Agya kecil, sekarang pakai Everest yang mungkin hampir 2 kali lipat gitu panjangnya. Karena panjangnya kurang lebih hampir 5,5 meter. Dan setelah saya pakai 3 bulan itu ada beberapa hal yang kurang saya sukai dan banyak hal yang saya sukai. Saya mau cerita dulu ngambil mobil ini. Jadi mobil ini saya beli waktu itu dengan kondisi yang bannya keempatnya sudah sudah usianya uzur. Terus kemudian mesinnya itu menurut saya sudah sekitar 70%, jadi sudah berkurang agak banyak karena ada uap oli ketika kita buka tutup pengisian olinya ya. Jadi istilah ngomong itu ngobos, tapi memang belum parah banget ngobosnya, cuma ketika sudah panas ya sudah agak banyak gitu kan. Nah, itu sudah saya tahu ketika saya mau ngambil mobil ini. Jadi waktu itu saya ngambil mobil ini tuh pertimbangan yang agak sedikit memberatkan saya itu adalah karena ada asap ketika panas, jadi agak ngobos waktu itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, dengan ngobosnya seperti itu mesin diesel menurut saya masih bisa bertahan sampai 1 tahun pemakaian gitu waktu itu, waktu saya pas ngambil mobilnya ya. Jadi saya pikir kalau kita perawatannya bagus, ganti olinya rutin, terus perawatannya kalau ada kurang sedikit kita langsung perbaiki, kurang sedikit kita perbaiki, kemungkinan mobil ini akan bertahan sampai setahun ke depan setelah saya ambil mobilnya. Terus saya hitung-hitung lagi pengeluaran kos segala macamnya. Akhirnya saya pikir untuk mau ngambil mobil ini. Mobil ini kekurangannya adalah waktu pas saya ambil mulai ngobos. Kemudian saya tambahin selang-selang seperti ini untuk mengurangi uap oli atau oli yang ikut ke ruang bakar. Jadi ini blow by gasnya saya saring dulu, jadi yang masuk ke dalam intake manifold itu cuma uapnya aja, tidak dengan olinya. Jadi biar salurannya bersih tentunya. Terus mengurangi yang namanya keausan oli yang begitu cepat, karena biasanya kalau ngobos itu ada makan oli gitu mobilnya. Jadi ini tapi sudah saya akali gimana caranya olinya tidak terlalu banyak makan atau habis gitu kan. Alhamdulillah saya pakai mobil ini kurang lebih sekitar 20 hari sekali, sudah 5.000 kilo. saya berburu kemana-kemana, kesana kesini ke sana, 20 hari pakai mobil ini tuh 5.000 kilo. Akhirnya karena kalau harus tiap 20.000 sekali saya ganti oli yo lumayan juga, masa harus 20 hari sekali gitu kan. Akhirnya saya patokin wes sebulan sekali aja. Ternyata kemarin tuh saya sebulan itu kilometer mencapai 7.000 kilo. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa lah, dikit lebihnya dikit gitu. Karena kita pemakaiannya kan juga kita batasin RPM-nya. Jadi RPM mobil ini kan sudah saya tambahin alat untuk tidak main di RPM tinggi. Jadi saya selalu main di RPM yang sedang-sedang aja, kayak 2000, kemudian 2500 maksimal gitu kan. Karena mobil ini kalau pas di tol, cruising atau jalan gigi 5, RPM 2000 itu udah kecepatannya 100 km per jam. Jadi itu membuat mobil ini sebenarnya ketika kita nggak ajak bejek-bejekan atau nggak banter-banteran atau nyopirnya agak ugal sedikit,
itu sebenarnya mobilnya kemungkinan akan awet karena kita tidak terlalu memacu mesin semaksimal mungkin. Mobil ini Duratorq TDCi punyanya Ford, kemudian 2500 cc, ini sudah turbo diesel common rail injection. Jadi sistem injeksi bahan bakarnya walaupun solar ini sudah pakai komputer, kasarnya ngomong seperti itu. Tenaga yang dihasilkan waktu pas baru ya, itu 142 HP di 2500 rpm. Terus torsinya itu kurang lebih 330 Nm di 1800 rpm. Tapi itu semua klaim waktu pas baru. Tapi setelah saya rasa-rasain nih ceritanya, setelah saya rasa-rasain mobil ini ketika RPM-nya di bawah 2000 RPM itu tenaganya loyo banget. Karena mesinnya masih standar nih. Setelah kemarin saya cek ternyata mesinnya belum pernah bongkaran alhamdulillahnya. Jadi masih bawaan pabrik, cuma kilometer sekarang udah menyentuh 168 ribuan kilo. Mobil ini tenaganya di bawah 2000 rpm lemot, tapi kalau sudah di atas itu baru galak. Ceritanya seperti itu. Tapi saya batasin RPM di 2700, RPM-nya akan bunyi apa namanya alarmnya gitu. Saya kasih alarm. Itu buat keamanan saya membawa mobil ini biar lebih awet lagi. Nah, itu ceritanya. Beberapa hal yang saya temukan di mobil ini yang tidak nyaman saya lakukan adalah yang saya alami adalah satu. Itu ketika kita manuver di jalan-jalan sempit. Yang kedua mau putar balik di jalan sempit maupun jalan yang lebar itu juga cukup kesulitan. Mengingat mobilnya itu radius putarnya gede banget, jadi yang saya nggak suka dari mobil itu udah pasti ini. Radius putarnya itu nggak suka banget saya. Yang kedua, kalau setir yang agak nggak sensitif dalam artian kita kalau jalan di tol itu digoyang-goyang itu setirnya mobilnya tetap lurus tapi setirnya bisa digoyang-goyang gitu. Itu nggak sensitif banget, tapi itu adalah bawaan mobil yang sistemnya pakai model multilink ataupun setirnya itu modelnya gearbox. Jadi kayak ini Everest kemudian Panther itu sama. Jadi pasti ada celah gitu kalau Panther gitu. Umurnya yang tahun segini ya, maksudnya 2008, 2005 itu pasti banyak banget celahnya. Itu karena sistemnya memang seperti itu. Beda sama Innova Reborn, Fortuner, Pajero yang pakainya rack and pinion gitu kan. Beda sistemnya ya. Nah, untuk suspensinya ini saya suka. Suspensinya yang depan tuh empuk banget, yang belakang memang agak keras dikit karena pernya per daun. Tapi kita bisa lihat bodinya berat banget, panjang, gede. Jadi kalau pakai per daun ya memang ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau kekurangannya udah pasti agak keras, kelebihannya lebih awet, minim maintenance dan bisa diatur-atur. Intinya seperti itu. Depan juga pakainya per gas torsi sama seperti mobil Panther. Jadi buat teman-teman semua, buat nyari mobil diesel yang di bawah 130 juta, salah satu incerannya adalah Ford Everest. Nah, hanya saja nih yang perlu diperhatikan, biasanya teman-teman itu kan spare partnya. Ini saya mau cerita masalah spare part di Ford Everest. Selama saya pakai mobil ini banyak hal yang sudah saya lakukan, contohnya ganti oli rutin, jelas pasti ya. Kemarin selang turbo yang panjangnya cuma 1 kiloan ini original saya ganti, itu selang oli yang ke turbo ya, itu high pressure-nya itu harganya 800.000 original. Kalau yang palsu itu kurang lebih 300.000, itu sudah mulai rembes, kemarin sudah saya ganti 800.000. Terus kemudian lagi ini rencana nanti di hari Minggu Senin ini ada perbaikan injektor. Saya tidak mau mobil ini mogok karena injektornya rusak, jadi sebelum rusak kita perbaiki dulu, kita setting dulu. Kemarin kita mau upgrade injektor, konfirmasi ke Jakarta kurang lebih biayanya 5 juta untuk upgrade injektor. Nah itu lumayan. Jadi kalau mobil diesel yang sudah common rail rata-rata injektornya mahal-mahal. Kayak Pajero, Fortuner, Innova itu juga sebenarnya mahal-mahal juga injektornya. Jadi kalau dibilang Ford harganya mahal, spare partnya mahal dan tidak tergantung dari kondisi dan situasi. Kalau kita perbandingannya servis Sport dengan servis Avanza tahun 2008 ya jauh banget. Jadi kalau karena harganya sama, maksudnya dalam artian 130 juta Fordnya. Terus kemudian dapat Avanza 2000 mamanya 15 atau 2014 ataupun 2013 lah, all new lah gitu ya, Avanza all new. Kalau dibandingkan servisnya ya beda harga spare partnya. Kalau kita bandingin walaupun harganya bekas sama tapi kan strata mobilnya berbeda. Jadi yang satu Avanza itu kelasnya low, yang ini
yang diesel yang kelasnya Pajero Fortuner. Pasti harganya akan ngikutin seperti teman-temannya Pajero Fortuner spare partnya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau Everest, memang harganya murah, naikinnya enak. Solarnya termasuk irit. Untuk mobil segede ini 1 liter 11 kilo, tangkinya bisa muat 60 literan lebih. Terus berikutnya lagi spare part kayak kaki-kaki segala macamnya tuh termasuk ya enggak terlalu mahal untuk mobil yang sekelas Pajero Fortuner ini. Tapi bandinginnya tadi itu jangan sampai bandingin sama Avanza yang all new 2013-14 servisnya ya. Walaupun harganya sama tapi kan mobilnya berbeda gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mobil diesel yang enak, nyaman, murah ini, tapi catatannya adalah perawatannya agak mahal. Kenapa ya? Karena dia ngikutin mobil Amerika, kemudian saingannya Pajero Fortuner harganya akan sama seperti itu spare partnya, tapi kan harga secondnya jauh di bawahnya. Kalau teman-teman mau yang servisnya murah, mobilnya diesel, terus awet juga, itu ada beberapa pilihan. Di sini saya akan menjelaskan pilihan diesel selain mobil yang agak ribet ini. Kalau teman-teman takut dengan spare partnya, takut dengan takut mogok atau takut segala macamnya di bagian mesin, elektrikalnya segala macamnya, itu ada beberapa pilihan untuk diesel. Yang pertama itu pilihan yang murah ya, yang pasti ya, itu ada Kuda diesel. Kuda diesel itu mesinnya udah pasti bandel. Karena apa? Karena di Kuda itu pakai mesin 4D56 yang dipakai oleh L300 pickup. Jadi diesel L300 itu mesinnya sama plug sama Kuda diesel. Jadi mesinnya sudah terbukti wah pokoknya wis segala medan lah itu mesinnya. Jadi kalau buat teman-teman semua menyidam mobil diesel yang harganya murah meriah, mobilnya perawatannya gampang, terus kemudian spare partnya murah, ya itu pakainya Kuda diesel. Pilihannya itu. Harganya rentansnya mulai dari 70-80 ya. Saya ngomongnya yang kondisi lumayan bagus sampai yang bagus. Terakhir saya informasi itu harganya ada yang 100 jutaan. 2004 tipenya Kuda Grandia. Itu tipe yang paling tinggi. Terus berikutnya lagi ada Isuzu Panther. Isuzu Panther mesinnya udah pasti jagoan banget. Jadi mesinnya itu kalau Panther bisa saya bilang itu free maintenance. Free maintenance itu dalam artian ya bener-bener nggak ada perlu perbaikan yang berarti gitu. Ketika kita dapat unit yang bagus, Panther itu cuma kita perbaiki, ganti solar, filter solar, kemudian isi solar, ada air radiator cukup, nggak ada kebocoran, sudah jalan kemana-mana pun cuma isi solar jalan gitu tok kalau Panther itu. Tapi harga Panther sekarang juga kalau yang kondisi bagus sudah pasti melambung tinggi. Bahkan harga Panther itu bisa melebihi mobil ini untuk tahun yang sama. Udah pasti ding, karena tahun 2008 LS itu udah harganya sekarang di atas 145 juta. Yang kondisi bagus, tapi kalau yang kondisi ya abnormal ya mungkin lebih murah lagi. Tapi yang pasti LS itu 2008 itu harganya melebihi mobil Everest 2008 ini. Itu yang pertama. Terus kemudian apalagi yang touring, wah udah jauh banget. Touring 2003 itu harganya sama ini sama. Ini 2008 lawannya touring 2003. Panther itu harganya seperti itu. Jadi buat teman-teman itu semua pilihan ya. Mau milih yang mana? Kalau yang free maintenance ya tadi ada Panther itu free maintenance, dalam arti saya bilang mau bener-bener seolah-olah kita punya mobil tanpa perbaikan lah, isi solar, perbaikan kecil-kecil, isi air radiator, jalan kemanapun bisa. Terus kalau kuda itu yang perlu diperhatikan timing bell gitu ya, timing bellnya. Kemudian kalau umur segitu power steeringnya biasanya bocor. Ya itu aja sih kalau Mitsubishi Kuda diesel ya, karena ketika timing bellnya sudah terpasang aman, udah. Kuda diesel itu juga tenaganya besar, enak, terus peredamnya juga bagus. Jadi pilihannya itu bisa Kuda, bisa Isuzu Panther. Kalau yang males sama mobil yang takut spare partnya mahal seperti ini, takut biaya pengeluarannya besar gitu, yang pakai Everest gitu. Tapi pilihannya dua itu. Nah di sini kenapa nggak saya masukkan LGX? Karena ketika saya nyari LGX itu agak sulit sekali nyari LGX yang kondisinya bagus. CC-nya 2400 cc. Kalau saya loh ya, yang compare ke Kuda ataupun ke Isuzu Panther, saya milih lebih ke Kuda atau Isuzu Panther. Kalau budgetnya minim ya pakainya Kuda, kalau agak lebih dikit bisa Panther, kalau lebih lagi bisa Innova diesel. Itu teman-teman. Jadi kalau tadi balik ke Kijang LGX diesel atau Krista diesel, nah ini
saya kurang ini dengan mesinnya kurang sreg gitu ya. Dengan mesinnya suaranya agak lebih kasar, terus dia model setelan klepnya tidak ada. Kalau ini masih ada setelan klepnya, bisa kita setel langsung, tapi kalau LGX diesel itu setelan klepnya nggak ada, modelnya sudah kayak Avanza, jadi modelnya pakai lifter, itu sulit sekali nyetelnya. Ya mungkin semua bengkel bisa lah nangani, cuma menurut saya kalau teman-teman nyari diesel yang bener-bener jagoan, itu ada Mitsubishi Kuda, ada Isuzu Panther, pilihannya dua itu. Kalau dananya lebih bisa pilih Innova Diesel, tapi Innova Diesel juga harganya sekarang menggila. Jadi baiknya yang free maintenance aja, bisa Kuda sama Panther. Yang paling oke tentunya Panther karena tidak pakai timing bell, tapi apa ya sebenarnya mobilnya asik lah gitulah. Itu teman-teman, kurang lebih ada mobil ini yang kurang saya sukai tadi itu ya, manuver di jalan yang sempit itu sulit sekali. Tapi di luar itu yang tidak saya sukai, mobil ini nyaman, ngirit, kemudian enak, luas bagasi segala macamnya, dalamnya itu kan luas segala macamnya ya, gagah. Terus pajak, nah ini pajak kemarin ada yang tanya pajaknya berapa, mahal. Pajaknya itu 2,8 juta 2008, manual transmisi 4x2. Kalau 4x4 udah pasti lebih mahal lagi pajaknya karena beda ya. Nah ini teman-teman, kalau tanya Everestnya seperti itu, saya lebih suka Everestnya ya karena ngerti mesinnya, bisa menjaga mesinnya nggak jebol gimana caranya. Memang ya ada yang harus dibayar dengan kenyamanannya, dengan gagahnya itu ada yang lebih kita harus bayar. Contohnya ya itu tadi, perawatan injektor mahal, elektrikalnya mahal, ya seperti itulah. Tapi kalau sama-sama yang sudah common rail ya begitu memang. Nggak cuma Ford Everest, Pajero juga sama, Fortuner juga sama. Cuma kalau Pajero Fortuner lebih awet mesinnya dibandingkan yang ini. Harganya juga lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, gitu. Rencana nanti hari Senin saya di Jakarta. Untuk perbaikan injektor ini kita kalibrasi ulang, kita upgrade injektornya biar RPM bawah sampai RPM 2000 itu lebih nampol, dan RPM 2000 ke atas lagi lebih jambak lagi. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.